hal yang jangan sampai dilupakan oleh para pemula dalam bermain bonsai. Hal yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Bagas Adi. Di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk perawatan rutin ya, perawatan rutin yang harus dilakukan oleh para pebonsai, terutama pemula ya kan. Di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk melakukan perawatan rutin bahan bonsai kimeng saya. Entah ini size-nya nanti masaknya size hito, size mame, ataupun nanti akan saya besarkan. Karena kendala utama di sini batangnya itu masih terlalu kecil. Menurut saya ini masih terlalu kecil banget ya. Nah, ini masih segini aja batangnya. Kalau untuk dijadikan size mame kok koyoke wagu. Kalau mau dibesarkan dari segi perantingan nanti juga gimana ya, bagus nggak ya kalau misalnya ini dibesarkan nih, dibiarkan besar ya, dibiarkan besar. Untuk perantingan nanti keganggu nggak ya, ganggu nggak ya untuk dari segi perantingan nanti akan ganggu pertumbuhan dari batang utama nggak? Kalau menurut teman-teman gimana ya? Ini sementara saya biarkan dulu seperti ini. Rencana nanti akan saya pecah batang di sini, akan saya pecah batang, atau kalau enggak saya tempel lagi aja. Saya tempel supaya batang utamanya itu ada pembesaran dari hasil tempelnya ya. Cuman di video ini saya mau mengajak kalian untuk perawatan rutin. Perawatan rutinnya seperti apa? Pemangkasan harus dipangkas seperti ini ya, harus dipangkas karena apa? Ini percabangannya sudah hampir sama dengan batang utamanya. Percabangan ini sudah sama dengan terusan mahkotanya ya. Kenapa harus dipangkas? Supaya pembesaran dari tangan kedua ini kan tangan pertama, ini tangan kedua, jadi kenapa harus dipotong? Supaya pembesaran dari tangan kedua ini terhambat. Jadi pembesarannya terhambat, dia tidak akan melebihi dari batang utamanya dan terusan mahkota ya. Kalau dibiarkan terus los, ini nanti akan lebih besar lagi. Terlihatnya nanti wagu, dari besar ke atas lebih besar lagi, itu akan wagu. Jadi dari bawah ke atas, semakin ke atas dia akan semakin kecil. Nanti seperti itu, harus seperti itu kalau bonsai ya. Ini saya potong di sini dengan tujuan, dengan harapan pertumbuhan tunasnya satu di sini, dua di sini. Ini ada titik tunas ada titik tumbuhnya ya. Satu di sini, dua di sini. Dengan harapan seperti itu, atau satu duanya di sini semua ya. Oke, kita lanjut ke proses ini. Hal yang jangan sampai dilupakan oleh para pemula dalam bermain bonsai. Hal yang harus dilakukan, wajib dilakukan, pemotongan ujung ya. Pemotongan ujung ini juga pemotongan ujung ya. Kenapa kok harus dipotong ujungnya? Tujuan utama itu bukan menghambat pertumbuhan dari batang rantingnya ya. Karena batang ranting ini masih akan bisa jadi besar dengan adanya di sini titik tumbuh baru. Nanti kita lanjut untuk tahap pengelosannya. Jika di sini ada titik tumbuh untuk pengelosan ya, ada titik tumbuh baru untuk kita jadikan pengelosan batang, los pucuk, itu nanti pertumbuhan dari batang percabangannya akan bisa lebih besar lagi ya. Tujuan apa ini saya potong pucuk? Tujuannya supaya titik tumbuh di sini itu tidak terlalu jauh. Titik tumbuh antara 1, 2, 3, 4 itu supaya terhambat, dia tidak modot. Basa Jawa itu modot, supaya dia itu tidak lebih panjang lagi dari titik tumbuh 1 ke titik tumbuh 2, supaya nanti bisa kita rapatkan proses perantingannya. Kalau di sini ada titik tumbuh 1, di sini titik tumbuh 2,
itu ada kemungkinan besar untuk percabangannya bisa rapat karena jaraknya itu dekat-dekat dan lebih proporsional lagi. Tapi kalau semisal di sini titik tumbuh 1 dan di sini titik tumbuh 2, ya di sini 1 di sini 2, itu kan terlalu panjang itu jaraknya. Ya, itu kan terlalu panjang dan akan membuat jelek kalau dipaksakan jelek, dan terutama kita akan kesusahan dalam penyesuaian penataan perantingannya. Ya. Kenapa harus dipotong? Yaitu tujuannya untuk memendekkan titik tumbuh, ya. Supaya bisa kita bikin rapat untuk perantingannya. Itu fungsi utama dari potong pucuk, itu menghambat titik tumbuh supaya dia itu tidak panjang, dawane longgar. Di sini ada titik tumbuh 1, titik tumbuh 2, 3, 4. Tapi kalau ini semisal dilosin pucuk, enggak dipotong, titik tumbuhnya akan di sini. Ini 1, titik tumbuh 2 di sini. Jadi terlalu panjang. Ya, itu fungsi dari potong pucuk. Oke kawan. Terus kita seleksi lagi ya. Ini kan dari batang utama, tangan pertama, tangan kedua, terusan. Ini untuk mahkotanya, ini untuk depannya, ini untuk backnya. Ya, ini back kanan, ini back kiri. Nanti dari terusan mahkota ini kita ambil back tengah. Oke kawan. Penampakan dari atas ini back kanan, back kiri, back tengah. Back tengah nanti di sini. Kita ambil dari terusan mahkotanya. Seperti ini. Ini juga ini depan kiri, nanti di sini juga akan ada depan kanan, ya kan. Terus habis itu kita ambil dari tengah, depan tengah. Jadi di sini bawah itu growong, ya. Oke, kita pruning ya. Kita pruning. Fungsi dari pruning untuk memfokuskan nutrisi. Fungsi dari pruning itu untuk memfokuskan nutrisi supaya nutrisinya itu tidak terbagi. Kita fokuskan nutrisinya ke percabangannya dulu, supaya percabangannya itu lebih besar, cepat besarnya, pertumbuhannya juga tidak terganggu dengan pembagian nutrisi yang dialirkan ke daun-daun. Semakin banyak daun akan semakin terhambat pertumbuhannya. Pertumbuhan dari batang ya, bukan pertumbuhan dari pohonnya. Kalau pohonnya sih seger-seger aja, sehat-sehat aja. Harus dilakukan untuk para pemula. Pruning rutin ya, pruning rutin sama kontrol pucuknya yang saya jelaskan tadi harus dilakukan untuk para pemula supaya kalau kalian mau punya perantingan yang rapat, harus dilakukan sesegera mungkin. Ini untuk terusan mahkota juga kita pruning. Tujuan utama juga sama, pembesaran batang utama di terusan mahkotanya ya, supaya nutrisinya tidak terbagi. Ini harus kita lakukan rutin, harus kita kontrol rutin, sesering mungkin, pokoknya sesering mungkin dikontrol. Jangan sampai punya rasa males cek keseli, males. Jangan seperti itu ya kawan ya. Harus tetap semangat dalam memelihara tanaman. Karena apa? Kalau males itu namanya bukan hobi, bukan pecinta ya. Kalau males itu jenenge wong keset. Jangan sampai jadi orang malas. Harus diluangkan waktunya, karena kita sebelum bermain bonsai itu harus memiliki karakter cinta tanaman, cinta bonsai, dan harus tahu resiko dalam memelihara bonsai. Resikonya apa aja? Yang pertama itu pasti capek, pulang kerja harus ngurusin tanaman, capek ya capek ya kawan ya. Harus dilakukan kontrol rutin. Itu bukan berarti kontrol hanya di pemangkasan tunas, pecah akar, ganti pupuk, terus potong perantingan ya kan, tapi harus dari pembersihan gulma juga harus dilakukan. Gulma, rumput liar harus dibersihkan setiap waktu jika ada ya, jika tumbuh rumput liarnya.
Ini penampakan dari depan, penampakan dari samping kanan, ya benar, samping kanan, penampakan dari belakang, penampakan dari samping kiri, kembali lagi ke depan, kita penampakan dari atas. Ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah menyerah, tetap semangat dalam berbudidaya bonsai. Terima kasih, bye-bye kawan.